Salam sejahtera rekan-rekan digital Asoka Lover. Kembali di ngobrol santai tentang hukum bareng tim Asoka. Kali ini saya Vira akan membahas dan berbincang terkait dengan yang sedang marak di dunia hukum dan masyarakat menjadi keprihatinan tersendiri, yaitu tentang pelecehan seksual. Karena memang korbannya beragam usia ya, dari mulai yang belum layak untuk dikawin terutama, menjadi keprihatinan tersendiri. Pelecehan seksual itu seperti apa? Bisa kita katakan sebuah tindakan yang memang menjurus ke arah seksual yang tidak diinginkan oleh si korban. Nah, dengan adanya rasa ketidaknyamanan, mendapatkan intimidasi, terutama merasa terancam, yang didapat oleh si korban pelecehan seksual ini. Pelaku seksual sendiri sebenarnya dapat dijerat hukum apabila terbukti memang memenuhi unsurnya tuh kuat begitu. Nah, terkait dengan pemenuhan unsur, pasal percabulan diatur dalam pasal 289 sampai pasal 296 KUHP rekan-rekan. Tidak hanya perilaku yang terkait dengan seksual semata. Pelecehan seksual juga memiliki beberapa jenis, seperti pelecehan gender, perilaku menggoda, penyuapan seksual, pemaksaan seksual, dan pelanggaran seksual. Pasal 289 sampai pasal 296 KUHP. Kita mengutip kitab undang-undang hukum pidana khususnya, serta komentar-komentar yang banyak disampaikan di karya R. Susilo dan tokoh hukum sendiri. Ratna pun menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul yaitu sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan yang keji lainnya, dan semuanya itu masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Sebagai contoh, cium-ciuman, kemudian meraba-raba anggota kemaluan, dan meraba-raba buah dada sebagai macamnya. Apa sih pelecehan seksual sendiri? Nah, menurut Ratna, pengertiannya yaitu segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul rekan-rekan. Dengan demikian, istilah pelecehan seksual sendiri mengacu pada sexual harassment yang dikatakan sebagai unwelcome attention, atau secara hukum didefinisikan sebagai imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environment. Nah, pelecehan seksual itu bisa dikatakan sebuah tindakan, kembali lagi, yang merujuk ke arah seksual yang tidak diinginkan. Benar-benar adanya penolakan dari salah satu pihak terkait dalam kegiatan seksual tersebut. Rasa tidak nyaman itu pasti, terintimidasi, merasa terancam, dan terutama yang dirasakan oleh si korban dari pelecehan seksual ini. Dengan begitu, unsur penting dari pelecehan seksual yaitu adanya ketidakinginan maupun penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian maupun yang bersifat seksual. Sehingga dengan demikian bisa jadi perbuatan seperti bersiul atau melakukan siulan terhadap seseorang, kata-kata maupun komentar yang sebenarnya dalam budaya kita sopan santun itu wajar ya, seperti itu dianggap wajar. Tapi bila si penerima siulan tersebut atau kata-kata yang dilontarkan itu tidak menerima atau tidak bersambut dengan baik atau tidak menghendaki hal tersebut, maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual rekan-rekan. Pasal pelecehan seksual sendiri dapat terkait dengan si pelaku ya, terutama itu dapat dijerat menggunakan pasal percabulan. Diatur dalam pasal 289 sampai pasal 296 KUHP. Hal yang memang bisa dibuktikan dan memang alat buktinya dirasa cukup, jaksa penuntut umum bisa mengajukan dakwaannya terhadap si pelaku yang diduga melakukan pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Dengan begitu di Indonesia, pelecehan seksual memang bisa dijerat menggunakan pasal percabulan. Bisa diingat pasal 289 sampai pasal 296 KUHP. Dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing. Sebagai contoh, bunyi pasal pelecehan seksual
di pasal 289 KUHP. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Hukum pidana bagi pelaku pelecehan seksual sebagaimana telah diketahui sebelumnya, pelaku pelecehan seksual ini bisa diberikan atau terancam hukuman pidana dengan jerat hukum maksimal asalkan memenuhi unsur dan terdapat bukti-bukti kuat di dalam aktivitas dan terkait dengan alat buktinya. Aktivitas pelecehan tersebut dapat dibuktikan secara kuat. Nah, maka si pelaku tersebut dapat dijerat pasal maksimal atau ancaman hukuman maksimal, rekan-rekan. Sebagai contoh, pasal pelecehan seksual di pasal 290 KUHP mengancam si pelaku dengan hukuman penjara maksimal selama 7 tahun. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, rekan-rekan. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. Nah, jenis pelecehan seksual tidak hanya perilaku terkait dengan seksual semata, rekan-rekan. Pelecehan seksual sendiri juga memiliki beberapa jenis yang harus dipahami. Jenis-jenis pelecehan seksual bisa kita bagi menjadi 5. Terkait dengan pelecehan gender. Pelecehan gender di sini condong kepada perilaku seksis yang memang di dalamnya termuat penghinaan yang merendahkan salah satu gender. Dengan memberikan komentar menghina, lelucon yang cabul sebenarnya hanya bermaksud melucu, namun ada unsur cabul di dalamnya. Bahkan gambar yang bertujuan untuk merendahkan salah satu gender. Maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual gender, rekan-rekan. Kemudian bisa dikatakan perilaku menggoda, termasuk ke dalam perilaku yang menggoda apabila di mana terdapat ajakan untuk berbuat seksual yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dan mendapat intimidasi atau merasa terintimidasi. Seperti pelecehan verbal misal begitu. Kemudian ada yang bisa kita sebut penyuapan seksual. Penyuapan seksual di sini adalah perilaku meminta aktivitas seksual kepada korban secara terang-terangan atau halus dengan iming-iming atau janji imbalan sesuatu setelah mau melakukan aktivitas seksual tertentu. Nah, kemudian pemaksaan seksual bisa kita sampaikan bahwa pemaksaan seksual ini adalah jenis pelecehan seksual yang sering terjadi dalam masyarakat adalah pemaksaan seksual bersamaan dengan ancaman bila permintaan aktivitas seksual itu tidak dituruti oleh si korban khususnya begitu. Nah, bisa kita sebut sebagai pelanggaran seksual. Pelanggaran seksual sendiri adalah bentuk dari pelecehan seksual di mana jenis yang paling nyata dengan menyentuh, merasakan atau bahkan meraih secara paksa bagian seksual dari si korban. Nah, kemudian bagaimana pembuktian pelecehan seksual sendiri dalam hukum pidana? Setelah kita pahami pasal pelecehan seksual sendiri, pembuktiannya dalam hukum pidana berdasarkan pasal 184 KUHP menggunakan 5 alat bukti. Yang pertama, keterangan saksi. Yang kedua, keterangan ahli. Kemudian yang ketiga, surat. Yang keempat, petunjuk. Kemudian yang kelima adalah keterangan dari terdakwa. Nah, dengan demikian dalam hal terjadinya pelecehan seksual, bukti-bukti itu dapat kita gunakan sebagai alat bukti. Bisa kita ajukan sebagai alat bukti, terutama untuk di muka persidangan. Untuk kasus terkait pencabulan atau perkosaan misal, biasanya menggunakan salah satu alat bukti berupa visum. Visum kita kenal juga sebagai visum et repertum.
adalah sebuah surat keterangan atau laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaan terhadap sesuatu. Misal terhadap mayat atau si korban, organ vital dan sebagainya macamnya, ya memang ini digunakan untuk pembuktian di pengadilan rekan-rekan. Kita bisa tinjau definisi terkait dengan visum et repertum sendiri atau dikenal sebagai visum. Bisa digunakan sebagai alat bukti surat yang diatur dalam pasal 187 huruf C KUHP. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Nah, memang si ahli ini berkompeten begitu rekan-rekan. Penggunaan visum et repertum sendiri sebagai alat bukti diatur dalam pasal 133 ayat 1 KUHP rekan-rekan. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana. Ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Apabila memang si visum ini terkait dengan visum ini tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan, bisa sebaiknya dicari alat bukti lain yang bisa diajukan sebagai bentuk alat bukti terkait dengan tindak pidana tersebut adalah memang ke arah dugaannya tindak pidana pelecehan seksual begitu rekan-rekan. Nah, endingnya hakim yang akan memutus apakah si terdakwa ini bersalah atau tidak berdasarkan pembuktian di pengadilan. Langkah hukum selanjutnya apabila memang rekan-rekan di pihak si korban. Bagaimana? Apabila kita mengupayakan upaya hukum lebih jika kita ada di pihak si korban. Yang pertama saya sarankan adalah menghubungi orang terdekat yang memang dipercaya oleh si korban untuk mendapatkan pendampingan secara psikis, terutama untuk si korban, khususnya untuk korban pelecehan sendiri. Pelecehan seksual sendiri kan pasti merasa trauma begitu rekan-rekan, rasa cemas, kondisi takut dan lain sebagainya macamnya. Itu memerlukan support dari orang yang bisa dipercaya atau bisa menghubungi psikiater, psikolog yang memang bisa membuat rasa nyaman. Nah, setelah bisa ditenangkan, maka kerabat atau orang yang bisa dipercaya bisa mendampingi untuk melaporkan tindakan tersebut ke pihak kepolisian. Kemana kita bisa melaporkan ketika kita ada di pihak si korban? Laporkan ke sektor kepolisian terdekat di mana lokasi terjadinya peristiwa pelecehan seksual tersebut. Yang memang diduga kuat itu adalah tindak pidana pelecehan seksual begitu rekan-rekan. Bisa ke Polsek, bisa ke Polres atau ke Polda. Yang pastinya rekan-rekan harus perhatikan lokasi kejadian yang diduga pelecehan seksual tersebut. Dan siapkan alat bukti terkait dengan bukti visumnya seperti itu dan lainnya seperti yang sudah saya sampaikan. Ada saksinya, kemudian kejadian kronologinya seperti apa. Ketika itu ada dalam satu ruangan, dimungkinkan kalau memang ada CCTV itu bisa digunakan rekan-rekan. Nah, setelah sudah melaporkan ke pihak yang berwajib, menunggu hasil penyidikan. Proses ini memang membutuhkan effort lebih ya, karena memang dalam teknisnya prakteknya juga kurang lebih 3 bulan untuk menindaklanjuti kejadian tersebut sampai dengan ke muka persidangan. Karena ada prosesnya, pihak kepolisian harus mengumpulkan bukti-bukti terkait, kejelasan apakah masuk ranah dan unsurnya memang kuat, begitu juga dengan bukti-bukti yang sudah diajukan begitu. Nah, saran saya untuk rekan-rekan yang memang di pihak si korban adalah melakukan pendampingan yang terbaik untuk si korban ini. Nah, kemudian perjuangkan keadilan terkait dengan upaya hukum yang bisa diperjuangkan. Terima kasih telah menyimak terkait dengan bahasan pelecehan seksual dan bagaimana hukum pidananya kali ini. Jangan lupa subscribe, simak selanjutnya di Ngobrol Santai tentang Hukum bareng tim Asoka Law Firm.